Jam 10 ya lewat 15 tepat insyaallah kita memulai acara IHT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsumma ilaina turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita bisa dikumpulkan di link Zoom yang insya Allah sudah jaga jarak ya. Alhamdulillah. Insya Allah, alhamdulillah kita semua dikumpulkan dalam keadaan sehat. Insya Allah sehat lahir dan batin. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah karuniakan kesehatan. Amin. Yang saya hormati Bapak Bagja SPD selaku Kepala Sekolah SD Darut Tauhid, kemudian Bapak Ridwan SSY selaku WKTU, kemudian Bu Koryati MPD selaku Waka Kurikulum dan Kesiswaan, dan rekan-rekan yang saya banggakan ya insya Allah. Izin saya Lukman memandu acara IHT hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Januari, bertepatan juga 24 Jumadil Awal 1442. Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan IHT di hari kedua ya. Ada 3 sesi. Sesi pertama dilaksanakan pada pukul 10 sampai menjelang Jumatan. Kemudian setelah itu masuk kembali di Zoom pukul 1. Dan kemudian masuk lagi di sesi ketiga yaitu setelah Asar ya. Adapun untuk sesi pertama, rundown acaranya yang pertama pengondisian, alhamdulillah sudah hampir semuanya masuk. Kemudian pembukaan oleh MC, insya Allah setelah dibacakan akan kita buka sama-sama. Kemudian tilawah dan pengantar dari Pak Bagja. Kemudian penyampaian materi oleh Pak Cecep Gaus SPD, foto bersama, dan penyampaian Doorpress oleh Bu Azilia. Baik, untuk mempersingkat waktu, insya Allah kita akan menginjak pembukaan ya. Insya Allah IHT ini kita akan sama-sama buka dengan basmalah dan doa bersama ya. Baik, kita ucapkan malah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini diberkahi Allah. Kemudian apa-apa yang disampaikan oleh pemateri mudah-mudahan memahami dan mengamalkannya. Baik, menginjak ke acara kedua yaitu tilawah yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ustadz Azmi. Kepada beliau dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan khruju min afwahihim iyaqul illa kadhiba ala'allaka baqi'un
نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا زرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عذبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله ربنا العظيم. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan kasiran kepada Ustadz Azmi. Ya, mudah-mudahan dengan diawalinya acara ini dengan tilawah Al-Quran, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ketenangan dalam mencari ilmu. Amin, amin ya Allah ya Rabb. Baik, insya Allah acara selanjutnya yaitu pengantar dari Pak Bagja. Untuk itu kepada Pak Bagja dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menit ya, cukup kan ya Pak Lukman. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah IHT yang kedua, teman-teman sekalian, Bapak titip ya. Yang pertama, mari kita sehatkan hati kita, begitu ya. Bagaimana tanda-tanda yang sehat hatinya, banyak berzikir kepada Allah. Nah, di masa pandemi ini, teman-teman sekalian, insya Allah banyak berzikir kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa dikuatkan. Kemudian yang kedua ya, kita mau ngapain lagi ya, kita harus pasrah aja kepada Allah dan bergantung kepadanya. Mudah-mudahan aktiflah kita untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus merelakan letihnya tubuh kita bekerja di Darul Tauhid itu sama dengan untuk melayani Allah begitu ya, dan hati kita tidak merasa jemu ya, begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau sudah masuk seperti itu, apapun tugas yang kita hadapi, ini hari Senin kita kan sudah mulai beraktivitas kembali, jadi semuanya akan baik-baik saja. Kemudian ketika kita bertemu dengan anak-anak, maka kita merindukannya, merindukan melayani hamba-hamba Allah, yaitu putra-putri tercinta kita. Kalau kita sudah ada dalam hati kita ingin melayani, maka insya Allah Allah juga nanti akan melayani kita. Kalau sudah Allah melayani kita mah, itu mah udah teman-teman sekalian, balasan yang luar biasa teman-teman sekalian ya. Dan ini yang menjadikan kekuatan buat kita. Kemudian teman-teman sekalian, kekikiran dalam menggunakan waktu untuk mentaati Allah melebihi orang yang paling kikir terhadap harta. Jadi jangan sampai kita kikir ya waktu kita untuk ibadah ya. Jadikan setiap aktivitas kita itu betul-betul adalah ibadah, sehingga Allah akan kasih lagi lebih. Seperti sahabat-sahabat sekalian pernah mendengar ya, suatu saat yang curhat kepada Nabi saat itu, Nabi Isa, saya tuh miskin terus gitu kan ya. Akhirnya ya menghampiri Nabi Isa. Mohon maaf, tolong ya Nabi, saya ini miskin terus di keluarga. Kamu kan suka dikabulkan doanya kepada Tuhanmu, tolong doakan saya begitu kan ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita didoakanlah. Nah, setelah didoakan datang, ya akan saya kabulkan untuk menjadi orang kaya, tetapi hanya 1 tahun saja kayaknya, katanya begitu ya. Nah, akhirnya dipanggil lagi
kedua pasangan tersebut ya, disampaikan oleh Nabi ini, ya kamu akan diijabah nih, akan diberi kekayaan, tapi hanya 1 tahun saja. Nah, setelah itu, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu guru, akhirnya oleh Allah diijabah dan memang kaya. Apa keinginannya ada, tetapi setelah kaya, istrinya bilang kepada suaminya, Abi, kekayaan kita kan cukup 1 tahun ini. Jadi karena kita 1 tahun ya, rezeki kita tuh harus dibagi lagi kepada orang lain, berbagi lagi. Nah akhirnya apa Bapak Ibu sekalian, jadi dia dapat rezeki dibagikan lagi kepada orang yang tidak mampu. Bahkan di rumahnya itu disiapkan makanan, minuman, tidak harus bayar, yang mau silahkan. Sudah selesai 1 tahun, ya. Kemudian Nabi ini bilang lagi kepada Allah, ya Allah, kenapa itu? Hambamu itu, pengikutku itu, kok sudah 1 tahun tapi dia tetap masih kaya, katanya tuh ya. Kemudian Allah bilang, aduh kepada Nabi saya ini ya, bagaimana mungkin katanya saya mengambil kekayaannya yang hanya diberi 1, sedangkan dia memberi ke orang banyak lebih dari 1, teman-teman sekalian. Jadi nggak mungkin saya mengambilnya 1 tahun ini karena dia memberikan lagi. Nah, apa hikmahnya Bapak Ibu sekalian untuk kita semuanya? Jadi kita all out memberikan yang terbaik buat putra-putri kita. Kalau kita kekurangan nanti ilmu, pasti Allah akan datangkan lagi ilmu kepada kita. Jangan pelit lah ngasih ilmu mah, selagi ada makasih. Ibu Kori, Ustadz Lukman, yang lainnya, satu sama lain. Aduh ya, itu kan bagian kelas 2. Kelas 2 mah kan bukan saya penanggung jawabnya. Padahal saya yang berada di kelas 3 atau di kelas 1 tahu persis bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Nah, begitu ya, teman-teman sekalian, bagi ilmu mah nanti Allah datangkan lagi. Jangan pelit ya. Ke anak-anak juga. Oh, ini mah nanti katanya itu ya. Bagi saja. Begitu Ibu Bapak sekalian. Masih banyak ini, ada kurang lebih 11 ya. Insya Allah mudah-mudahan itu saja sebagai pembuka mah. Nah, mudah-mudahan kita harus ikhlas menjalaninya. Punten teman-teman sekalian, walaupun kita sudah baik silabus, kemudian kita sudah bisa memaksimalkan potensi diri kita, ngajar apa semuanya bisa, tapi kalau tanpa pertolongan dari Allah mah, ya kita juga berat begitu ya. Mudah-mudahan letihnya, capeknya kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja ya Bapak sekalian. Alhamdulillah. Mohon izin Pak Ridwan, saat ini saya berada di sekolah ini, Bu Kori itu. Sekolah ini ya. Jadi bebas COVID karena memang saya sendirian ya. Begitu teman-teman sekalian. Karena di rumah belum bisa kondusif ya. Nah, terakhir dari Bapak, teman-teman, hati-hati dengan Zoom. Kemarin saya seharian Zoom, ujian, kemudian juga IHT, kemudian apalagi ya. Dan kalau duduk, apalagi Ikhwan, Pak Lukman, sila terus-menerus tanpa berdiri pegal, Pak Lukman. Saya alhamdulillah di kantor Pak Ridwan ya, nyaman ini Pak Ridwan, begitu ya. Ada agenda udah duhur juga ya, insya Allah. Begitu, hati-hati, jaga kondisi, jaga kesehatan teman-teman sekalian. Semangat ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Pak Bagja yang telah menyampaikan nasihatnya ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya ya dan istiqomah mengamalkannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, insyaallah hari ini kita akan mendapatkan materi ya. Sebelum beliau menyampaikan materi, izin saya memperkenalkan dengan membacakan CV-nya. Beliau nama lengkap beliau adalah Cecep Gaos, SPD, kemudian lahir di Karawang 20 Agustus 1981. Kemudian beliau bersertifikat pendidik. Kemudian unit kerja beliau SMP Putri Arta dan SD Puri Arta Karawang. Kemudian alamat unit kerjanya Komplek Perumahan Puri Teluk Jambe ya. Barangkali ada yang dekat sana atau misalkan sedang berjalan ke sana atau sambil
jalan-jalan boleh mungkin ya, nanti sambil perkenalan di sana. Kemudian pendidikan beliau S1 PGSD dan S1 Bahasa Inggris ya. Kemudian penghargaan yang pernah diperoleh juara 1 guru berprestasi, kemudian juara 2 guru berprestasi, dan juara harapan lomba IIEC ya tahun 2016. Kemudian beliau juga aktif mengisi pelatihan dan narasumber sebagai narasumber. Kemudian beliau juga aktif di organisasi ya. Ini banyak, mohon maaf tidak dibacakan semuanya. Salah satunya di IGI ya, di tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian beliau juga mengisi pelatihan atau seminar dengan total sampai saat ini yang tertera di sini 53 ya, berarti sangat sering ya, dan banyak pengalamannya dan tentunya ilmunya. Kemudian karya tulis beliau juga banyak ya, ada kurang lebih 15 yang tertera di sini. Salah satunya Goresan Kalbu Guru abad 21, kemudian Litera Hati, Literasi Cinta, dan Senyuman Lembah Ijen. Ya, kemudian beliau juga mempunyai karya aplikasi dan edugame Android ya. Salah satunya aplikasi Android, aplikasi media pembelajaran PPKN tingkat SMP. Ya, seperti itu, Masya Allah. Insya Allah tidak akan lama lagi kita akan mendapatkan ilmu dari beliau. Untuk itu kepada Bapak Cecep SPD dipersilakan. Syukran Ustaz. Ya, aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Darut Tauhid beserta jajarannya dan juga rekan-rekan guru sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka virtual melalui Zoom ini dalam rangka IHT SD Darut Tauhid. Pertama, ingin saya sampaikan rasa syukur saya bahwa hari ini bisa bertatap muka, berwajah virtual, bersilaturahmi dengan rekan-rekan guru di SD Darut Tauhid. Karena waktunya cukup singkat, ya mungkin tidak berlama-lama ya untuk memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan. Dan ya untuk materi hari ini yaitu tentang interaktif worksheet atau lembar kerja siswa interaktif gitu ya. Nah, barangkali Bapak Ibu sekalian pernah melihatnya atau pernah membuatnya barangkali ya, ada di antara rekan-rekan sekalian pernah atau memberikan live worksheet ini kepada putra-putrinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan dulu PowerPoint. Ya, nanti PowerPoint ini juga bisa di-share ya, nanti akan di-share. Baik, live worksheet atau lembar kerja siswa interaktif ya. Dan live worksheet ini merupakan lembar kerja siswa secara interaktif dan online ya, yang memungkinkan kita mengubah, bentar saya share dulu ya, mengubah lembar kerja yang konvensional tradisional menjadi interaktif dan online. Sudah muncul PowerPoint saya? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Baik. Nah, untuk live worksheet ini itu ada beberapa keuntungan. Tentu saja dikarenakan ini bersifat online, yang pertama bagi siswa ini akan insya Allah akan lebih termotivasi ya, karena online dan juga interaktif. Mereka akan mendapatkan aktivitas ya dengan lembar kerja
siswa tersebut, terus nilai juga akan muncul secara otomatis. Dan bagi guru tentu saja ini menghemat waktu ya, karena hasil pekerjaan siswa itu tidak dikoreksi secara manual. Dan tentu saja yang paling penting bagi lingkungan kita itu akan menghemat kertas begitu ya, karena tidak ada penggunaan kertas di interaktif worksheet ini. Nah, kemudian ada beberapa jenis lembar kerja yang kita akan buat ini melalui live worksheet ini. Yang pertama itu bentuk drag and drop ya. Yang kedua join with arrows, atau kalau saya terjemahkan drag and drop ini tarik dan lepaskan gitu ya. Terus yang join with arrows itu menjodohkan dengan menarik garis. Kemudian yang ketiga multiple choice exercise, ini pilihan ganda ya. Kemudian ada fill in the gaps, isian sederhana. Kemudian drop down select box. Nah, ini bentuknya drop down ya. Jadi pilihan jawaban itu ke bawah menjadi drop down gitu. Kemudian ada checkbox, checkboxes. Ini centang ya, centang gitu di jawabannya nanti. Kemudian ada yang open answer question, pertanyaan yang berbentuk esai begitu ya. Kemudian ada word search puzzle, ini cari kata ya, word search. Selanjutnya ada listening exercise, dan kemudian ada speaking exercise. Nah, ini beberapa jenis lembar kerja yang bisa kita buat menggunakan live worksheet ini. Nah, untuk bisa membuat live worksheet ini ada beberapa kode atau rumus ya, sederhana sebetulnya, tetapi memang harus kita biasakan membuatnya. Yang pertama tadi mengenai drag and drop, yang harus kita ingat kode ini. Misalkan ada nomor soal itu nomor 1, drag ya 1.21, drop 1.21, itu untuk nomor 1. Jadi ada seret dan lepaskan. Untuk menyeretnya itu di drag 1.21, drop 1.21. Nah, barangkali nanti kita akan praktikkan ya supaya bisa mengetahui secara langsung. Nah, kemudian yang kedua ada join with arrows ini dengan kode nomor soal 1, join 1.21, kemudian join 1.21 untuk nomor 1-nya. Nah, untuk nomor 2-nya, join 1.22, join 1.22, dan seterusnya. Kemudian, ada multiple choice exercise dengan cara untuk jawaban benar, kita ketikkan select 2 yes, jawaban salah select 2 no. Saya akan cepat saja ya di sini, nanti kita akan lebih banyak ke praktiknya. Untuk isian sederhana, buatkan kotak, terus di dalam kotaknya kita tulis jawabannya. Kemudian untuk drop down select box, ini ketik choose 2, beri asterik atau bintang untuk jawaban yang benar, terus garis miring jawaban yang salah. Nanti untuk jawaban salahnya ini ada bisa 1, bisa 2, bisa lebih gitu, nanti akan drop down bentuknya. Kemudian untuk check boxes, untuk jawaban benar kita ketik tik 2 yes, jawaban salahnya tik 2 no. Nah, untuk lembar kerja open question, nah ini sifatnya terbuka ya, jawabannya esai. Ini hanya membuatkan kotak saja, tetapi memang untuk yang esai ini tidak muncul nilai secara otomatis. Selanjutnya ada word search puzzle. Kita buatkan word search puzzle, terus di word search puzzle-nya itu kita tulis word search, nanti di dalam area word search-nya atau cari kata ini. Kemudian selanjutnya ada listening exercise, kita ketik listen, 2, kemudian ketikkan teks yang akan diperdengarkan. Kemudian ada lembar kerja interaktif speaking exercise, itu dengan cara mengetik speak, 2, kemudian ketik teks jawabannya. Nah, itulah kode atau rumus-rumus yang harus kita ingat ya dalam membuat live worksheet ini. Nanti untuk cara mendaftar akunnya, di sini nanti bisa diakses ya melalui YouTube, atau nanti kita coba langsung praktikkan langsung ya. Dan untuk contoh dan juga cara membuatnya di PowerPoint ini sudah saya cantumkan link-linknya dari yang 1 sampai yang terakhir tadi. Nah, itulah paparan mengenai live worksheet ini. Nah, kita langsung saja kita akan praktikkan, Bapak Ibu sekalian.
Yang pertama, kita akses dulu liveoxids.com. Ya. Nah, kemudian tentu saja di sini harus login dulu. Kalau belum punya akunnya, kita klik register untuk mendaftar di Liveoxid ini. Saya coba langsung saja untuk enter ya. Nah, di sini saya sudah masuk ke akun saya di Liveoxids. Nah, kita akan coba langsung praktikkan. Bapak Ibu sekalian, untuk membuat Liveoxid ini, yang harus kita siapkan adalah file Microsoft Word pertama kali ya, untuk membuat LKS-nya. Misalkan kita coba yang drag and drop ya, yang seret dan lepas ini ya. Ini contoh sederhana saja, nanti bisa disesuaikan dengan materi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh sederhana. Nah, nanti anak-anak akan menggeser ya nomor dalam bahasa Inggris ini menuju ke angka-angkanya gitu ya, di drag and drop. Jadi diseret kemudian diletakkan di sini. Nah, ini kita buat menggunakan Microsoft Word ya. Jadi sederhana sekali Microsoft Word. Untuk identitasnya di sini bisa ditambahkan misalkan name ya, nama misalkan ya. Kita tambahkan saja nama supaya nanti anak bisa mengisi kolom nama itu. Untuk grade-nya ya dikosongkan saja seperti ini, nanti anak-anak yang akan mengisinya. Nah, setelah kita memiliki LKS dalam bentuk atau lembar kerja dalam bentuk Microsoft Word ini, yang harus kita lakukan yaitu mengubah file Microsoft Word ini menjadi file PDF. Dengan cara klik file, save as, kemudian kita simpan di mana, kemudian kita ubah save as type-nya ini menjadi PDF. Nah, ini bagi yang belum tahu cara mengubah file Microsoft Word menjadi file PDF seperti itu. Kita tunggu, kita ubah menjadi file PDF dulu. Nah, ini sudah menjadi file PDF. Kita lihat ada filenya di sini ya. Yang tadinya ini berbentuk Microsoft Word, ini menjadi file PDF. Nanti file PDF inilah yang akan kita upload ke Liveoxid tadi. Baik, kita mulai ya. Nah, untuk menguploadnya, yaitu ada di menu Make Interactive Worksheet ini. Kalau dalam bahasa Indonesia nanti itu buat worksheet interaktif ya. Nah, di sini ada tulisan Get Started. Kita klik Get Started. Choose File. Lalu kita cari file PDF yang baru saja kita buat ya. Nah, ini ya. Setelah itu upload. Nah, setelah terupload ini, yang harus kita lakukan yaitu hanya pertama membuat kotak-kotak, kemudian tuliskan kode-kode yang tadi ya. Misalkan ini yang drag and drop. Nah, harus diingat ini ya, drag and drop, rumusnya drag .21, drop .21 untuk nomor 1. Contoh, yang ini ya, misalkan ini nomor 1 nih ya, 8 ini. Kita buat kotak seperti ini. Kemudian di sini kita ketik drag .21, ini untuk nomor 1. Terus kita cari jawabannya yang mana. Ini kan 8, berarti yang ini. Ini kita buatkan kotak lagi di sini. Kemudian ketik drop .21. Nah, itu untuk nomor 1 ya. Kemudian untuk nomor 2 ini drag .22 ya. Terus untuk 2 ini jawabannya ini drop .22.
Kemudian yang ini drag titik 23. Yang 9 di sini ya. Drag titik 23. Drop di sini ya. Untuk jawabannya di drop. Kemudian yang nomor 4 ini 5. Drag titik 24. Ini drop titik 24. Yang terakhir nomor 5. Drag titik 25. Drop titik 25. Jadi yang bagian pertanyaannya di drag, untuk meletakkan jawabannya itu di drop titik 2, terus tulis angka atau nomor soalnya. Nah seperti ini. Nah kemudian kita cek ya dengan cara mempreview ini. Nah kita lihat. Nah ini kan nomor 1 ini 8. Sini ya. Terus 2 ini 2 ke sini. 9 ke sini. 5 ke sini ya. 3 ke sini. Nah, itu drag and drop seperti itu. Nah, setelah nanti siswa mengisi seperti itu, ini diklik finish ya. Nanti akan muncul otomatis nilainya di bagian kiri atas ini. Gitu ya. Tadi betul semua, jadi nilainya 10 dari 10 begitu. Nah, itulah untuk drag and drop. Nah, setelah di preview sudah sesuai atau sesuai dengan harapan, lalu kita save. Oh, ini ada satu yang belum ini ya. Yang nama ini harus kita berikan kotak supaya nanti siswa mengisi nama ini. Dengan cara memberi kotak seperti ini. Ya, kemudian grade juga sama, buat kotak. Nah, untuk jenis font dan ukuran font, misalkan untuk nama ini, kalau aslinya kan kecil itu, nah supaya besar, misalnya kita coba ya. Ini kan kecil ya. Nah, supaya besar, ini kita klik kanan. Oh, di ini ya, di preview dulu. Preview. Nah, di sini klik kanan, maka akan muncul pilihan fontnya. Nah, kita pilih saja misalkan yang ini, kemudian ukurannya diperbesar ya, supaya nanti anak-anak mengisinya, apa namanya, itu bisa terlihat lebih jelas. Nah, kemudian font color atau warna fontnya bisa kita sesuaikan, misalkan warna biru, background colornya warna kuning, terus bordernya misalkan warna hitam. Setelah itu kalau kita ingin semua kotak ini mempunyai setting yang sama, kita centang yang apply to whole worksheet ini. Save changes. Nah, maka di sini ketika nanti anak-anak mengetik namanya, itu akan lebih terlihat besar ukuran dan font size-nya. Misalkan ini 2A gitu ya. Jadi untuk supaya nanti nama dan kelasnya bisa diisi, kita buatkan kotak, terus kita setting font size sama font color-nya. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah oke, kita tinggal klik save ini. Nah, di sini ada pilihan apakah worksheet kita mau di-share ke yang lain atau tidak. Kalau mau di-share, klik yang ini sebelah kiri. Nah, di sini kita masukkan judulnya, misalkan interaktif, tentang apa tadi? Tentang numbers ya. Ini contoh saja. Bahasanya kita pilih bahasa sesuai dengan ininya bahasa Inggris. School subject-nya misalkan bahasa Inggris. Grade-nya misalkan kelas 2 ya. Main kontennya tentang numbers. Other content juga tentang numbers. Usianya misalkan kalau untuk kelas 2 katakanlah kelas usia 7 tahun sampai 8 misalkan ya. Description-nya saya samakan aja dengan title-nya. Kemudian di sini yes supaya nanti berbentuk PDF juga bisa kita unduh. Allow embedding in other website ini kita klik yes kalau si live worksheet ini mau di-embed atau disisipkan di blog atau website kita. Setelah itu klik save. Kemudian klik open worksheets. Nah, inilah
worksheet drag and drop yang sudah kita buat, dan link yang ini bisa kita berikan kepada siswa kita dengan cara mengklik copy, kemudian kita share. Ya, di share-nya bisa melalui WA, melalui Google Classroom, dan lain sebagainya. Kalau kita mempunyai website, kita tinggal ambil kode embed yang ini ya. Klik embed in my website. Nah, nanti di checklist I'm not robotnya, kemudian klik continue, maka akan muncul kode embed ini untuk dimasukkan ke blog atau website kita. Saya kembali ke ini. Nah, kita coba ya. Ini sudah jadi ya Bapak Ibu. Tinggal nanti di copy, kita share ke anak-anak. Jadi kalaupun kita tidak mempunyai blog, kita sudah bisa men-share hasil worksheet kita ini langsung dari akun kita di Live Worksheet. Kita tes ya, Steve Gauss 2A misalkan. Kita akan coba salahkan ya. Ini ada yang salah satu nih ya. 2. Ini aja ya. Oke, ini ada yang salah 2 ya. Kita cek. Klik finish. Nah, nanti anak-anak bisa mengecek langsung nilainya di sebelah kiri ini, atau si hasil pekerjaannya akan di-email langsung ke gurunya dengan cara mengklik bagian kanan ini, tetapi tentu saja kita sebagai gurunya harus memberikan alamat email kita yang kita gunakan untuk membuat akun di Live Worksheet itu. Kita klik yang check my answer, maka akan otomatis di pojok kiri kanan, di kiri atas ini akan muncul nilainya, gitu ya. Nah, itulah untuk yang pertama. Ini ternyata banyak ya, baru satu jenis Live Worksheet yang sudah kita praktikkan seperti ini. Nah, itu baru satu. Host, barangkali mau pertanyaan dulu atau bagaimana? Silakan rekan-rekan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Oh iya, waktu kelas 8 itu di mana? Ya, baik Pak, dilanjut saja Pak. Oh, dilihat saja ya. Ya, karena ini waktunya terbatas, saya hanya akan berikan mungkin kalau cukup itu hanya 4 jenis saja ya, yang drag and drop seperti ini. Nanti Bapak Ibu sekalian, ini tentu saja bisa disesuaikan dengan materi masing-masing ya, termasuk tentang misalkan pelajaran hadis juga bisa ya, potongan hadis misalkan. Kita tinggal buatkan saja, yang penting kita bisa memasukkan kode-kode yang tadi. Jadi semua mata pelajaran, semua materi itu bisa kita buat melalui Live Worksheet ini. Nah, kemudian kita coba yang kedua. Saya akan coba yang tadi drag and drop, join with arrows ya. Ini memasangkan atau menjodohkan dengan menarik garis. Kita buka dulu. Nah, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu sekalian dengan kreativitasnya untuk membuat LKS secara offline-nya menggunakan Microsoft Word seperti ini. Ya. Ini join with arrow atau menggabungkan atau menarik garis ya untuk menggabungkan antara pertanyaan dan jawabannya. Oh, gitu. Seperti biasa, setelah kita buatkan menggunakan Microsoft Word, kita ubah menjadi file PDF. Ya. Save as. Ininya save as type-nya kita ubah ke PDF. Kemudian klik save. Ini yang kedua ya, tentang join with arrows atau pasangkan dengan menarik garis. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada ya file PDF-nya. Kemudian kita kembali ke Live Worksheet tadi ya. Kemudian klik Make Interactive Worksheet karena kita sudah login ya tadi di sini. Sudah ada di akun kita. Langsung saja kita Make Interactive Worksheet. Klik Get Started yang ada di tengah ini ya. Menunya ada di tengah nih Make Interactive Worksheet. Get Started. Kemudian choose file. Kemudian kita cari file PDF yang sudah kita buat tadi. Ini ya. Join with arrows. Ini tentang clothes dalam bahasa Inggris. Nanti untuk materi silakan disesuaikan dengan masing-masing. Nah, setelah terupload seperti ini,
Nah, untuk join with arrows tadi ingat saya sudah buatkan di sini rumusnya ya. Join Nomor with arrow itu 1, join titik 21, join titik join 21. titik. Itu untuk nomor 1. Nanti untuk nomor 2-nya join titik 22, join titik 22 dan seterusnya ya. Nah, ini misalkan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di live worksheet ini kita tidak jauh dari membuat kotak ya. Nah, misalkan ini kita buatkan kotak untuk nama ini ya. Supaya nanti bisa diisi oleh anak-anak di kolom namanya. Seperti itu. Untuk settingnya nanti kita belakangan saja. Nah, ini untuk pertanyaan nomor 1. Ingat tadi apa rumusnya? Join titik 2, 1. 1. Terus jawabannya yang mana? Ini kan kaos, itu t-shirt ini ya. Ya. Kita buat kotak lagi. Join titik 2, 1. Jadi harus sama ini. Nomor 1 dengan jawaban pertanyaan dan jawaban harus sama. Terus nomor 2. Kita beri kotak lagi. Join titik 22. Nah, ini untuk sepatu shoes ini ya. Ya. Join titik 22. Join titik 22. Betul. Terus yang nomor 3 ini join titik 23. Ini rok itu skirt ini. Nah, ini cocok untuk bisa semua mata pelajaran ya. Al-Quran, hadis, potongan-potongan ayat gitu ya. Nanti bisa pertanyaan dan jawabannya ditarik garis. Join titik 23. Termasuk matematika segala macam ya. Pokoknya semua materi insya Allah bisa. Terus nomor 4 ini join titik 24. Join titik 24. Terus di jawabannya celana pendek itu short ini ya. Nah, join titik 2. Join titik 24 ya, nomor 4 ya. Kemudian nomor 5 terakhir join titik 25. Ini ya. Socks ya. Join titik 25. Nah, ini udah semua ya. Ini kita harus sama nih ya antara pertanyaan dan jawabannya. Jangan sampai salah mengetikkan angka. Gitu ya. Ini harus sama antara jawaban dan pertanyaannya. Nah, sekarang kita preview kalau sudah semua ya. Kita cek nih ya. Preview. Nah, ini tadi kalau tidak disetting ukurannya kecil. Nah, seperti ini. Supaya besar, kita klik kanan ya. Nah, akan muncul pilihan fontnya. Di sini banyak pilihan, silahkan dipilih. Misalkan ini, Black Ops. Ini 14 sebesar ini. Tambahkan misalkan sampai 24 sebesar ini. Kalau masih kurang juga 32. Nah, misalkan ini sudah cukup besar. Kemudian warnanya bisa kita ubah, font color-nya. Misalkan menjadi merah. Background-nya misalkan dengan warna kuning. Bordernya, pinggirannya warna hitam. Kemudian ini kita checklist apply to all worksheet. Tapi di sini grade-nya tadi lupa ya, dibuatkan kotak. Oke, cukup seperti itu, chap changes. Nah, ini ya. Nah, kita coba. Kita praktikkan. Nah, ini ya. Join with arrows ini, jadi anak-anak nanti akan menarik garis dari pertanyaan ke jawabannya. Ini nomor 1 tadi. Ini kaos dalam bahasa Inggris, t-shirt. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Ini yang betulnya nih ya. Kita coba salahkan nanti ya. Ini misalkan shoes, ke sini misalkan ya. Ini rok, itu skirt. Seperti itu. Nanti di HP juga bisa ya, diakses melalui HP. Itu menggunakan jari-jarinya ya, jari tangannya. Menarik garisnya. Cuma kalau di HP nanti gambar pensilnya itu tidak muncul. Hanya membuat garis saja. Ini shorts. Ini misalkan ke shoes. Ini salah 2 ya. Kita cek ya. Setelah itu anak-anak nanti akan klik finish. Nanti akan muncul nilainya secara otomatis di sini. Nanti bisa disampaikan ke anak-anak untuk men-screenshot
hasil ini untuk dikirimkan ke Bapak Ibu sekalian melalui WA atau melalui Google Classroom gitu ya. Nah, itu jenis yang kedua, join with arrows atau menjodohkan dengan cara menarik garis. Gitu ya. Setelah oke, di preview sudah berhasil, klik save. Yang ini ya, yang di tengah ini. Klik save. Seperti biasa di sini kita klik atau pilih yang yes I want to share. Lalu kita isi title-nya, misalkan LKS Interaktif tentang apa tadi? Tentang clouds ya. Ini masih bahasa Inggris. School subjeknya bahasa Inggris. Ini potongan ayat juga bisa nanti ya, menjodohkan potongan ayat. Saya sudah mencobanya di mata pelajaran hadis, potongan hadis. Grade levelnya misalkan ini kelas 3 ya. Ya, ini sesuaikan saja silakan ya. Usianya misalkan 8 sampai 9. Harus terisi semua ya. Untuk deskripsinya silakan dibuat deskripsi sesuai mungkin, atau kalau tidak mau ribet copy paste aja disamakan dengan title-nya gitu ya. Kemudian ini pilih yes. Save. Klik open worksheet. Maka sudah jadi worksheet dalam bentuk join with arrows atau memasangkan, menjodohkan dengan menarik garis. Kita tinggal mengcopy saja link ini, copy. Atau kalau kita mempunyai blog, kita bisa memasangnya di blog dengan cara mengklik embed ini ya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu, kita coba, kalau Bapak Ibu sekalian punya blog, nanti kita coba cara memasang live worksheet di blog seperti apa. Kalau tidak punya, cukup di sini tinggal mengcopy saja, lalu share kepada santriwan, santriwati. Begitu. Untuk link ini juga bisa di custom link atau bisa di shorten, dipendekkan menggunakan bit.ly ya, menggunakan GG dan lain semacam. Tapi kalaupun tidak, langsung di copy saja link ini, langsung diberikan ke siswanya. Kita tes lagi. Cecep Gaos. Gitu. Join with arrows. Ini seperti yang tadi ya. Kita betulkan coba ya. Nilainya berapa? Ini betul semua. Lalu diklik finish. Nanti anak-anak ada dua pilihan. Sekali lagi, seperti yang tadi disampaikan. Kalau mau dikirim melalui email langsung ke gurunya, klik yang sebelah kanan. Tetapi gurunya harus memberitahu bahwa alamat emailnya gitu. Alamat email yang digunakan dalam membuat akun live worksheet ini. Karena nanti ngeceknya di akun live worksheet ya. Atau mau langsung melihat hasilnya di sini, maka akan muncul di sebelah kiri atas ini. Jadi diminta nanti di screenshot hasilnya, kirimkan ke kita melalui WA, Google Classroom, dan lain sebagainya. Nah, itu nomor 2, jenis nomor 2 ya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang nomor 3, kita coba yang multiple choice ya. Nah, ternyata bisa juga ini pilihan ganda ya. Pilihan ganda kita coba buka. Saya tutup dulu yang ini ya. Multiple choice, pilihan ganda. Nah, ini silakan nanti bentuknya atau template dari live worksheet ini Bapak Ibu silakan bisa buat masing-masing ya dengan kreativitas masing-masing. Di sini saya menggunakan header seperti ini, interactive worksheet. Pada bagian bawah ini ada apa ya ini gambar ya pemanis saja gitu ya. Di bagian bawah juga ada identitas di sini. Silakan Bapak Ibu nanti tambahkan hal-hal lain supaya nanti terlihat lebih menarik tampilannya ya interactive worksheet ini. Ini masih cukup sederhana. Bapak Ibu sekalian nanti bisa lebih menarik lagi tampilannya. Nah, ini multiple choice atau pilihan ganda. Seperti biasa, file Microsoft Word ini kita ubah menjadi file PDF, kita save as, kita simpan.
ubah save as type-nya menjadi PDF, kemudian klik save. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain file PDF, ini juga bisa menggunakan file JPEG atau gambar ya. Ini sudah jadi PDF-nya. Yang multiple choice ini ya. Baik. Oke. Live worksheets. Seperti biasa, make interactive worksheet, get started, kemudian choose file, kemudian pilih file PDF yang tadi ini ya, klik open, lalu klik upload. Nah, sekarang sudah terupload seperti biasa. Nah, di sini tidak ada kolom nama, silakan nanti bisa ditambahkan pada waktu di Microsoft Word-nya ya, tambahkan nama. Supaya anak-anak nanti mengisi namanya. Ini kebetulan tidak ada namanya. Nah, tadi harus diingat kodenya nih untuk multiple choice. Ada yang ingat? Nah, nanti di sini Bapak Ibu sekalian nanti bisa lihat PowerPoint-nya ya. Nanti saya share PowerPoint-nya. Di dalam PowerPoint ini sudah ada, saya cantumkan kode-kode atau rumusnya. Untuk multiple choice ingat ini ya. Untuk di jawaban benarnya, select titik 2 yes. Untuk di jawaban salahnya, select titik 2 no. Ini harus diingat nih ya, untuk multiple choice. Kita praktikkan langsung. This is a, ini gambar harimau ya, harimau itu tiger, berarti ini yang jawaban betulnya. Nah, untuk membuat kotaknya, bisa seperti ini, semuanya dikotakin, atau hanya huruf A-nya saja. Ya, kita kecilkan. Atau di huruf A-nya saja, kecil ya, gini. Supaya nanti terlihat bagus ya. Akan sama besaran kotaknya. Kalau semuanya kan ini tergantung panjang dari kata ini ya. Nah, setelah itu diklik select titik 2 yes. Nah, ini nggak kelihatan ya. Select titik 2 yes. Ini untuk jawaban benarnya. Nah, untuk BC berarti salah ya. Berarti select titik 2 no. Nah, kita buatkan lagi kotak di sini ya, atau kita copy paste saja yang ini ya, supaya besaran kotaknya sama gitu ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, maka akan terpaste seperti ini. Ya. Terus yang yes-nya kita ubah. Enggak terlihat ya. Ini yang yes-nya kita ubah menjadi no. Kita copy paste. Ini select titik 2 no, udah ya. Ini jawaban benarnya itu di tiger. Ini kalau kita mau memberikan tanda kotaknya di huruf ABC-nya saja. Bisa juga dengan kata yang menyertainya ya. Ya, cuma yang ini ya, coba ya. This is a, ini lion ya. Yang ini berarti yang betul ya. Nah, misalkan saya buatkan saja sesuai dengan panjang katanya ya. Select titik 2 yes. Nah, supaya cepat nanti dalam pembuatannya, pembuatan kotak dan select yes ini, kita buatkan saja select yes ini untuk nomor-nomor yang lainnya dengan cara mengcopy paste, Ctrl C, Ctrl V, terus kita letakkan di nomor berikutnya. Ini giraffe ya. Nah, kita ukurannya bisa diperpanjang. Begitu. Nah, terus di copy paste lagi. Ini untuk mempercepat saja gitu ya. 11. Begitu. Nah, yang ini saya akan coba dengan yang ini lagi ya. Bagusan yang mana coba? Antara semua katanya dikotakin ataupun hanya yang ABC-nya saja. Paste. Ya, sudah ada pasteannya nih. Ini snake. Gitu. Nah, ini kan sudah terisi semua yang jawaban betulnya, tinggal kita copy paste yang jawaban salahnya ini.
Ini select titik 2 no kan ya. Ctrl C, Ctrl V, simpan di sini. Kita panjangin. Ini untuk mempercepat. Jadi di copy paste. Tapi dipasang dulu yang yes-nya ya. Yang lainnya, yang no-nya nanti baru di copy paste. Ini Ctrl C, Ctrl V ya. Ini kecilin. Copy paste lagi. Silakan nanti dirapihkan ya. Nah, yang ini Ctrl V. Jangan lupa ubah menjadi no ya, yes-nya ya. Karena yang lainnya jawabannya salah. Nah, begitu ya. Nah, saya sengaja ini buatkan dua bentuk. Yang pertama hanya di ABC-nya saja. Yang kedua ini dengan jawaban, dengan kata jawabannya ya, dengan katanya. Nah, setelah itu kita seperti biasa klik preview. Nah, tuh. Ini hasilnya. Kalau yang ABC-nya saja yang kita kotakin, jadi seperti ini. Yang aktifnya hanya ABC-nya saja. Kalau kita kotakin semuanya, ya aktif semuanya ya, dengan kata penyertanya ini. Nah, gitu ya. Kita tes. Ini tiger, nanti anak-anak mengklik jawabannya seperti itu. Ini lion, giraffe, elephant, misalkan ini kita salahkan, crocodile misalkan ya, di sini. Dan itu klik finish, maka akan otomatis muncul nilainya. Nah, ini sudah oke. Kalau sudah oke, seperti biasa klik save. Yes, I want to share. Masukkan title-nya. Animals ya, tentang animal. Copy. Ini bahasa Inggris. School subject-nya bahasa Inggris. Grade-nya, grade berapa tadi? Grade 2, masih grade 2. Kelas 2. Tentang animals. Tentang animals. Usianya mungkin 7-8 tahun ya. Description-nya tadi samakan dengan title-nya. Yes, yes, di sini klik save. Open worksheets. Maka sudah jadi yang bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Ya, seperti tadi ya. Kita cek tiger, lion, giraffe, elephant, snake. Jadi sekali lagi untuk kotak-kotaknya silahkan kalau yang ABC-nya saja terlalu kecil, semuanya saja, cuma ya tampilannya seperti ini nanti. Ya, kalau yang ABC-nya saja cuma terlihat mungkin lebih rapi ya. Klik finish. Check my answers. Maka akan otomatis muncul nilainya di pojok kiri atas ini. Nanti seperti biasa diminta di screenshot ya hasilnya untuk diberikan kepada kita sebagai gurunya atau melalui email yang tadi. Nah, itu dalam bentuk multiple choice atau pilihan berganda. Seperti biasa bisa langsung di-copy, berikan linknya ke siswa ataupun nanti bisa di-embed atau disisipkan di blog kita dengan cara mengambil kode embednya di sini. Nah, itu yang ketiga dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Nah, jadi sudah ada bayangan ya, intinya seperti itu. Nanti untuk materinya bisa disesuaikan dengan materi Bapak Ibu sekalian. Dan
insya Allah ini cukup menyenangkan ya bagi anak-anak karena mereka langsung berinteraksi dengan soalnya gitu. Dan nilai juga akan muncul secara otomatis tanpa harus dikoreksi, kecuali yang bentuk open answer ya, atau esai. Kalau esai memang harus dikoreksi oleh kita secara manual. Yang keempat, saya pilih yang fill in the gaps atau isi titik-titik ya. Nah, kita coba buka. Nah, kebetulan di sini tentang introducing self atau perkenalan diri. Di sini ada isi titik-titik. Nanti materinya bisa sesuaikan. Misalkan tentang sejarah, bisa ya nanti dibuatkan. Insya Allah semua materi itu bisa dibuatkan live worksheet-nya menggunakan live worksheet ini. Nah, seperti biasa, setelah kita buatkan dalam bentuk Microsoft Word ini seperti ini. Ini nama sudah ada. Tambahkan kelas juga boleh ya. Di sini misalkan, oh ininya ya. Nanti kelas berapa gitu ya. Seperti itu. Lalu kita buatkan file PDF-nya. Save as. Save as type-nya ganti ke PDF. Kemudian klik save. Nah ini sudah ada file PDF-nya, kita cek. Yang mana tadi? Ini ya, fill in the gaps atau fill in the blanks atau isi titik-titik atau soal isian sederhana gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke live worksheet-nya. liveworksheets.com. Make interactive worksheet. Get started. Choose file. Kemudian kita cari tadi mana? Ini ya, fill in the gaps. Klik upload. Nah, setelah itu seperti biasa untuk nama, ini name ya. Nah, ukuran kotak ini bisa diperbesar, bisa diperkecil ya, seperti itu. Terus buatkan yang ini, bisa digeser-geser juga setelah muncul tanda panah ini. Kemudian yang ini, jadi kita bermain dengan kotak-kotak ya di live worksheet ini dan kode. Hello my, nah kita beri kotak. Tadi ingat kodenya apa untuk fill in the gaps, untuk isian sederhana? Ini ya, buat kotak, kemudian tulis jawabannya. Contoh tadi, ini kotaknya sudah, tinggal di dalamnya kita buat kotak. Hello my name. Itu saja ya. Nah, terus I am 10 years, buat kotak lagi di sini. Yes, old. Gitu ya. Jawabannya old. Terus yang ini nomor 3, I was, buatkan kotak. I was born. Born. Ya. Nomor 4, I am, buatkan kotak lagi. From. From. Tuh. Ya, ini kurang atas. Kalau untuk menggeser, kita arahkan si kursornya sampai muncul panah 4 ini. Baru bisa kita geser-geser ya. Tuh. Kalau untuk mengecilkan, membesarkan, kita arahkan ke garis pinggir, kemudian sampai muncul seperti ini. Ini misalkan. Nah, ini ya. Kurang besar. Seperti itu. Nomor 5, my is perumahan Name. Jupiter. Name. My, Name. perumahan Jupiter, perumahan. Oh, my address. Ah, oke, my address ya. Address. Okay. I a student. M. Oke. I am a student. Iya. I am a student. Terus yang nomor 7. I study. I study ya. Ya, I study. Terus my hobby. Oke, my hobby, betul. My hobby ini to be teacher. I want to be a I want teacher. to be a teacher or I love to be a teacher bisa ya. Iya. Nah, I misalkan betul nih.
misalkan ada satu soal yang kemungkinan jawaban itu bisa lebih dari satu, bisa I want, I I love love. misalkan ya, itu Iya. tinggal diberi garis miring. Oh, I bisa want ya. ditambah Love. love tadi ya. Iya. Kalau masih ada lagi garis miring lagi, misalkan Lagi like bisa gitu ya. ya. Jadi semua Activity. opsi-opsi yang bisa dianggap benar jawabannya harus dimasukkan di situ, terus diberi pemisah, diberi tanda garis miring ya. Takutnya nanti emang betul ada siswa yang punya pikiran lain, tetapi dianggap betul, maka harus kita cantumkan seluruhnya di sini. Ya, di sini. I have. Ya. Ya, I have. Ya. A brother and Ada lagi nggak sister. yang lain misalkan? Misalkan possess ya. Oh ya, possess. Possess misalkan. Takutnya ada memang siswa itu punya jawaban lain, tapi memang jawabannya benar gitu ya. Ya. Pokoknya tulis semuanya dengan dibatasi dengan garis miring. Gitu. Nah ini sudah semua sampai 10. Nah kita ini kan kecil-kecil ya. Ini name-nya kecil. Nanti bisa kita perbesar dengan cara preview dulu. Yang ini preview. Ini juga sama tadi ya. Kita klik kanan. Keluar muncul atau muncul ini. Ukurannya perbesar misalkan. Font color-nya mau warna ungu boleh. Background-nya warna apa? Ini. Bordernya ini. Nah, posisi teks juga ini bisa diatur ya, teks align. Bisa di kiri, di kanan, bisa justify atau di tengah. Kita tengah saja ya supaya seimbang. Nah, kalau kita ingin semua font baik huruf, baik warna maupun ukurannya sama termasuk dengan yang jawaban ini, ya, bukan hanya nama saja, ini centang apply to whole worksheet. Kita centang terapkan ke semua worksheet ini, maka akan otomatis berubah semuanya ya sesuai dengan settingan yang sudah tadi kita tentukan. Save changes. Ini muncul. Nah, ulangi ya. Black Ops kegedean kali ya. Ini saja ya. 22 apply. Oh iya. Oh sudah ada. Warnanya kurang bagus ya, kurang terlihat. Mungkin warnanya merah saja ya. Untuk warna font color-nya merah, background-nya kuning, bordernya misalkan hitam. Ininya apply to whole worksheet, maka akan semuanya settingannya sama. Contoh ini ya, hello my name. Kalau masih kurang besar, klik kanan lagi, ini tambah hurufnya menjadi 30 misalkan. Gitu ya. Atau kalau kebesaran di 28, apply to whole worksheet, maka akan sama. Nah, kita coba langsung klik finish. Atau nanti saja di akhir ya, kita langsung save saja. Cobanya kita di akhir. Save. Klik just I want to share. Masukkan lagi ini. Judulnya silakan disesuaikan saja ya. Saya menggunakannya LKS interaktif. Atau mau bahasa apa silakan. LKS interaktif tentang apa tadi? Introduction ya. Tentang introduction ya, apa? Introduction. Oke. Ini bahasa Inggris. Ininya Bahasa ada Inggris juga nih. English ya. Language ada. Kalau mau pakai bahasa Inggris boleh. Ya. Grade-nya ini kalau 3. introduction kelas 3 ya? Iya. Coba kelas 3. Oh ya tadi kelas 3, grade 3. Main kontennya introduction. Introduction, other content samain saja. Introduction. Usianya kelas 3, katakanlah usia 9 sampai 10 lah ya. Iya. Description-nya saya samakan saja dengan ini, dengan title-nya. Save. Open worksheet. Terus kita bisa klik copy, linknya bisa di-share langsung ke siswanya. So, kita coba tes ya. Nama, misalkan Angga. 4B, misalkan. Hello my
Name. I am 10 years old. Old, I was born. born, I am from. I'm from, My address. Nih, saya salahkan address-nya ya. yeah, Address-nya gini tulisannya. yeah, I am. I am, I study. My hobby. I want. I have. okay, Nah, ini. finish. Klik finish. Nanti siswa silakan kita buatkan di petunjuknya ya nanti apakah mau langsung di screenshot di sini atau melalui email. Tapi nanti saya jelaskan kalau melalui email ini, kalau Liveworksheet-nya gratisan itu ada batasnya hanya 100 dan hanya sebulan berada di inbox kita. Ya. Oh, gitu. Jadi kita pakai yang ini. Nah, ini yang salah ya. Kan tadi address-nya harus betul. Maka akan salah, di sini akan muncul otomatis nilainya 9 per 10. Gitu. Nanti di screenshot, dikirim ke kita. Silakan kalau pakai Google Classroom, lebih gampang ya. Hasil screenshot-nya di turn in saja. Kalau tidak, pakai WhatsApp juga bisa. Ya, kirimkan ke kita. Jadi nanti kita sudah langsung punya data nilainya. Begitu. Nah, itu keempat jenis dari interaktif worksheet. Untuk yang lainnya, kalau ada waktu kita lanjutkan. Kalau tidak ada, insya Allah nanti saya share file PowerPoint ini ya. Di bawahnya nanti ada, Kode. nah ini ada contoh dan cara membuat lembar worksheet. Ini akan terarah ke blog saya dan juga YouTube ya sebagai tutorial yang lain-lainnya. Baik. Ya. Karena memang waktunya terbatas begitu ya. Iya, Kita sekarang ngobrol saja lebih ini kita manfaatkan untuk menggali lebih jauh ya. Apa sih Liveworksheet itu begitu. Siap. Baik, sementara itu mangga kepada host atau moderator. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Cecep. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita ya untuk mengajari. Ya, insya Allah. Mengajari anak-anak. Baik teman-teman, rekan-rekan yang mau bertanya boleh silakan langsung raise hand dan dibuka ya kameranya. Silakan. Kita ada waktu sampai jam 5. Bu Mina tanya tuh. Silakan Bu Mina. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Cecep. Begitu ilmunya, Masya Allah banget Pak. Ada yang mau saya tanyakan nih Pak. Yang pertama, tadi kan ada review ya. Apakah setelah anak-anak mereview jawaban tersebut, mereka dapat memperbaikinya? Karena kan biasanya anak-anak kalau misalnya udah ngelihat jawabannya, oh saya dapatnya 8 nih, pengennya 100. Nah, itu seperti apa Pak? Apakah bisa diulang atau tidak gitu ya? Dan yang keduanya, boleh disebutkan Pak, apa kelebihan dan kelemahan dari Liveworksheet ini? Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja, Pak Moderator, bagaimana? Boleh langsung dijawab, ya? Pak. Takut lupa ya. Saya sering lupa kalau banyak. Yang pertama mengenai review tadi, jadi memang ini bisa kita berikan berulang-ulang atau siswa itu bisa mengerjakan berulang-ulang selama linknya masih ada di situ ya. Dan kita beri kebijakan atau beri ketentuan apakah nanti yang menjadikan yang kita jadikan data itu kiriman yang pertama atau kiriman berikutnya juga boleh begitu ya. Boleh memperbaiki atau tidak begitu. Tapi intinya selama mempunyai link, maka siswa tersebut bisa mengisinya berulang-ulang. Gitu, bisa berulang-ulang. Dan silakan kalau misalkan karena ini sifatnya LKS itu kan untuk agar senang anak-anak itu ya. Senang dalam memahami pelajaran, setelah memahami pelajaran dan tahu gitu ya, memahami apa yang kita sampaikan. Jadi bisa menjadi salah satu penilaian juga sebetulnya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak-anak ini bisa lebih senang gitu ya ke pelajaran kita dengan melalui worksheet ini. Nah, ini untuk nilainya bisa jadikan basis data oleh kita, mau semuanya kita tampung sampai berapapun ya, tinggal kita saja berikan sampaikan informasi kebijakannya bagaimana gitu. Apakah yang kita ambil itu yang pertama dikirim gitu ya, tapi tentu saja ini harus kembalikan ke katakanlah misalkan kejujuran siswanya gitu ya. Kalau kita menafikan itu semua, ya tidak masalah. Penting anak-anak kan walaupun mengulang, disitulah akan terjadi proses belajar itu ya. Mungkin anak senang itu diulang-diulang gitu. Sehingga mendapatkan nilai 100 akhirnya. Ya, alhamdulillah gitu ya.
Dato ini sebetulnya agar siswa kita ini, apalagi kan sekarang masa pandemi online terus ya, ini banyak kabar, banyak informasi bahwa anak-anak itu stres, ibunya juga ikut-ikutan stres, bapaknya marah-marah gitu. Nah, dengan interaktif worksheet ini untuk membuat pembelajaran itu menyenangkan. Terus juga memberikan jumlah soalnya juga tidak harus banyak-banyak. Penting kan ini tujuannya agar anak-anak itu merasa senang lah gitu ya. Belajar itu mendapatkan kembali semangatnya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa sih kelebihan dan kelemahannya? Tentu saja kelebihannya tadi sudah disampaikan sedikit ya. Dari sisi kelemahannya ini memang ada. Untuk nilai ini itu kita tidak mendapatkan rekapnya. Ya, sampai saat ini saya belum menemukan di mana rekapnya begitu ya. Hanya file yang dikirim oleh siswa melalui email tadi. Itu tempatnya misalkan ini ya. Nah, ada di sini. Di akun kita ini ada di my mailbox. Nah, ini hasil dari pekerjaan anak-anak yang kemarin itu saya di pelajaran hadis, kebetulan di DTA juga ya. Itu kan dari dinas lah diberikan soal file konvensionalnya gitu ya, cetaknya. Nah, ini banyak. Nah, kebetulan live worksheet ini bisa juga kita upload dalam bentuk gambar. Akhirnya kita foto si lembar ulangannya. Nah, ini bisa kita buatkan live worksheet-nya gitu. Nah, keberadaan nilai-nilai ini hanya bertahan sampai tetapi walaupun gratisan, saya pikir ini cukup membantu sekali dalam pemberian LKS ini ya, supaya nanti tidak hilang. Setelah sebulan hilang, ini bisa di-download ya ininya nih. Kita klik, kita simpan misalkan di drive gitu ya. Nah, ini akan muncul tuh seperti ini. Ini tadinya lembar kerja print out ini dari dinas gitu ya, dari FKDT gitu. Tapi saya buatkan ini saja. Jadi tidak mengetik ulang soal-soalnya gitu ya. Hanya difoto, terus kita upload foto atau JPG. Nah, ini bisa di save dengan cara Ctrl P atau Ctrl P ya. Akan muncul print, tapi yang destination ini dibuatkan save as PDF, kemudian klik save. Maka akan kita dapatkan filenya. Nah, file-file inilah nanti kita simpan. Misalkan mau di drive, di mana gitu ya, di satu folder, supaya datanya tersimpan terus. Karena untuk live worksheet ini di inbox kita ini, di mailbox ini hanya 1 bulan. Setelah itu akan reset kembali ke awal. 1 bulan berikutnya kembali. Nah, itu salah satu kelemahannya. Yang kedua, untuk ini jumlahnya mau berapapun gitu ya. Tapi nanti nggak tahu itu sistemnya apa. Yaitu semuanya per 10. Per 10. Misalkan ada nilainya, ada soal itu 15. Ya 15 itu nanti per 10 juga gitu ya. Nah, saya pikir ini merupakan satu kelemahan, tetapi ya insya Allah ini cukup membantu, katakanlah selingan ya, hiburan katakanlah ya. Bisa katakan hiburan. Saya menganggapnya hiburan supaya karena untuk yang ya supaya anaknya itu dalam masa pandemi ini apalagi ya, supaya ada gairah kembali, ada ketertarikan lagi dalam belajar online gitu. Ini yang lebih penting dibanding hanya pengejar materi yang sempurna gitu ya. Kita ingin sempurna tapi ya dalam kondisi seperti ini, yang penting anak. Tapi ini juga sudah bisa menggambarkan ya. Tidak, ini tadi kan ada yang salah seperti itu, tapi memang yang itu per 10 semua, maupun mau ada 50, mau ada berapa itu per 10. Tapi intinya nanti bisa menggambarkan ada hasil jawabannya, mana yang salah, mana yang betul gitu. Nah, itu beberapa sisi kelemahannya. Saya kira masih banyak kelemahan-kelemahan yang lain ya. Kalau kita menggunakan live worksheet-nya yang gratisan. Tapi ini sudah cukup bagi kita ya, kita gunakan sebagai media yang akan kita berikan kepada anak-anak di masa pandemi ini. Ya, sementara itu untuk jawabannya. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, rekan-rekan. Silakan boleh satu pertanyaan lagi ya bagi yang mau bertanya. Dinda mau nanya. Ya, boleh. Silakan, Bu. Ya, izin bertanya. Pak, untuk satu file worksheet, worksheet ini, apa bisa ada macam-macam soal, misalkan satu live worksheet ada 3 macam soal, yang menjodohkan, menarik garis, kayak gitu, atau hanya bisa satu jenis soal aja? Baik. Saya pernah juga membuat yang campuran seperti itu. Coba ya. Kebetulan di pelajaran hadis juga
Saya mencampur di PPKN juga pernah di bahasa Inggris. Coba. Nah, ini dia. Saya sudah pernah membuat yang gabungan itu ya. Ini saya sudah embed di blog saya. Ya Bapak Ibu, tips saja. Kalau Bapak Ibu punya blog, kejar terus Bu sampai dimonetize. Alhamdulillah. Buat nambah-nambah Bu. Nah, nanti si live worksheet-nya disimpan di sini sehingga nanti siswa-siswinya mengarah ke blog kita. Nah, ini juga seperti yang tadi ditanyakan. Yang pertama, ini bagian pertama, multiple choice. Ya. Yang kedua, ini fill in the blanks, ya, fill in the gaps. Name the spot, nih, memberi nama spot, terus ini fill in the blanks juga. Nah, intinya, itu sama saja, bisa gitu ya, kita menggabungkan beberapa jenis live worksheet dalam satu lembar. Kalau waktunya langsung sejam, nggak apa-apa. Nah, ini sesuaikan saja nanti mau seperti apa di dalam live worksheet-nya. Tetapi sekali lagi, nanti nilainya itu ya tadi, walaupun ini banyak seperti ini, hanya per 10 saja gitu ya. Contoh ya. Ini contoh. Nah, ini udah jadi maksudnya bawang kasir ya. Iya. Oke. Lihat. Table. Ini enggak semuanya saya isi nih ya. So much. Klik finish. Check my answer. Nih, untuk yang jawaban salahnya itu akan diketahui ya oleh siswa itu. Kecuali yang tidak di checklist. Nah, hasilnya juga 2/10. Nah, inilah menjadi salah satu mungkin kelemahan tadi yang saya sampaikan itu. Tapi insya Allah sudah bisa memberikan gambaran anak atau kita mendapatkan data apakah anak memahami atau tidak. Jadi bisa Bapak Ibu kita cantumkan beberapa jenis dalam satu file. Bahkan kita juga bisa memasang video dalam worksheet ini. Video terus audio gitu ya. Misalkan karena ini bentuknya lembar kerja, sebelum ada soal-soal seperti ini di atasnya misalkan anak diminta untuk menonton dulu gitu ya. Menonton video yang kita pasang di sini. Nah, itu ada kodenya, ada caranya juga. Nanti insya Allah kalau ada waktu, di lain kesempatan, kita akan coba ditampilkan video terlebih dahulu, ya, terus anak-anak mengerjakan soalnya berdasarkan video yang ditampilkan di atas, bagian atasnya. Begitu? Ya baik, Alhamdulillah terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan ini jadi bekal ya untuk kita dalam menghadapi PJJ ini. Ya. Makasih ya Pak Cecep. Sami-sami Pak Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih silaturahminya nih Pak. Ya baik, Pak Cecep, ada waktu 2 menit untuk statement closing. Boleh silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, walaupun dalam waktu yang cukup singkat, yang mudah-mudahan ini bisa tersampaikan secara umum gambarannya seperti apa. Untuk jenis live worksheet yang lain nanti bisa Bapak Ibu pelajari melalui tutorial yang sudah saya